Marilah kita memulai pendalaman tema APP 2023, Pekan Pertama Prapaskah, Hidup dari Firman Allah. Mari kita menyanyikan lagu pembuka. Hai segala makhluk, mari puji Tuhan. Lambungkanlah syukur bagi Sang Pencipta. Panjatkanlah hormat dan puji-pujian atas kemuliaan dan kebesarannya. Bunga-bunga indah segarlah wajahmu, mereka senyummu menghias dunia. Kami mengagumi pesona rupamu, Engkau jadi cermin kehadiran Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah, masa untuk bertobat, masa untuk membaharui diri dan menjadi manusia baru supaya layak merayakan Paskah bangkit bersama Kristus. Tahun ini perhatian kita tertuju kepada tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Tema ini kita renungkan selama masa retret agung 40 hari ini dengan 3 kegiatan utama. Yang pertama, usaha tobat seperti pantang dan puasa, lebih tekun melakukan latihan rohani, rajin menerima sakramen-sakramen, lebih hormat pada alam dan ciptaan lain. Yang kedua, usaha solidaritas seperti Derma APP, amal kasih, kerja bakti, latihan KOR, dan tindakan solidaritas dengan lingkungan kita. Yang ketiga, pemberdayaan seperti aksi nyata cinta alam, penyelamatan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Tema pekan pertama ini, hidup dari firman Allah. Seperti Yesus selalu mengalahkan godaan iblis dalam puasanya, karena berpegang pada firman Allah, demikian juga kita mau bertobat dan menjadi manusia baru, semakin adil dan mengasihi lingkungan kita, dengan berpegang pada firman Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dalam kitab Kejadian dikatakan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dan semuanya baik adanya. Karena itu Paus Fransiskus menegaskan dalam Laudato Si, setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa manusia harus menghormati kebaikan khas seperti makhluk untuk menghindari penggunaannya yang tak beraturan. Namun apa yang terjadi? Keserakahan dan keegoisan manusia justru menciptakan ketidakadilan terhadap sesama ciptaan lainnya dan merusak alam ciptaan Tuhan yang baik itu. Demi roti dan perutnya, demi kedudukan dan gengsinya manusia mengabaikan keadilan ekologis. Karena itu, Tuhan Yesus mengajak kita kembali kepada semangat awal penciptaan, semua baik adanya karena dibangun dan hidup dari firman Allah. Marilah berdoa. Allah pencipta alam semesta, melalui firman-Mu Engkau menciptakan segala sesuatu baik adanya. Sebagai ciptaan-Mu yang termulia, Engkau menghendaki agar kami hidup dan menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan kami, semakin mengasihi dan lebih peduli terhadapnya. Bantulah kami mendengarkan suara-Mu melalui suara alam di sekitar kami. Semoga kami semakin menyadari pentingnya hidup selaras dan harmonis dengan alam semesta,
Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema besar APP tahun 2023 sampai 2025 adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Tahun ini menekankan kasih dan kepedulian kita pada lingkungan. Tahun 2024 menekankan pengembangan ekonomi yang berkeadilan ekologis. Dan tahun 2025 menekankan pertobatan ekologis. Untuk meningkatkan kasih dan kepedulian kita kepada keadilan ekologis, maka kita harus hidup dari firman Allah, sesuai semangat awal penciptaan dan sesuai teladan Yesus Kristus dalam pergumulan melawan godaan iblis. Kita mendalami tema ini dengan metode appreciative inquiry menurut 4 langkah: discovery atau penemuan, dream atau impian, desain atau rancangan, dan destiny atau aksi nyata. Discovery atau menemukan. Saudara-saudari, kitab Kejadian mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu diciptakan menjadi ada, hidup, dan terus berkembang karena kuasa firman Allah. Langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada karena firman Allah. Kemudian Allah berfirman, "Maka jadilah siang dan malam, hari pertama. Jadilah cakrawala, hari kedua. Jadilah daratan dan lautan dengan segala isinya, hari ketiga." Setelah 3 hari pertama, bumi penuh dengan makhluk hidup di daratan, binatang dan tumbuhan, dan semua baik adanya. Mereka bertumbuh dan berkembang dalam keteraturan dan keseimbangan. Alam raya yang tadinya gelap serta kacau dibuat menjadi terang, teratur dan hidup, serta berkembang karena saling menghidupkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman, dan jadilah matahari, bulan dan bintang-bintang, hari keempat. Jadilah burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, hari kelima. Dan pada 3 hari kedua ini diciptakanlah manusia sebagai gambar Allah yang mendapat mandat untuk menguasai
dan mengatur semua ciptaan dalam keharmonisan dan perkembangannya. Jadi dari semula segala sesuatu ada karena firman Allah. Semua berkembang dalam keteraturan dan saling menghidupkan karena firman Allah. Ketika iblis mau mengacaukan rencana Allah dan menghancurkan keselamatan ciptaan Allah, Yesus mengingatkan untuk hidup menurut firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberi teladan dalam memperjuangkan keadilan ekologis, yaitu hidup dalam harmoni dengan sesama ciptaan, dengan berpegang pada firman yang keluar dari mulut Allah, bukan sebaliknya, yaitu hidup dari roti saja, atau hidup demi perut dan kedudukan yang memanfaatkan bahkan menghancurkan ciptaan lain. Mari kita menemukan suara Allah melalui suara alam di sekitar kita untuk mewujudkan keadilan ekologis, untuk semakin mencintai dan semakin peduli pada lingkungan kita. Misalnya, jika ada hutan yang hijau dan lebat, suara apa yang muncul dalam hati? Ayo babat dan jadikan kebun, karena pasti mendatangkan keuntungan besar. Atau ada bisikan, rawatlah aku agar terjadi keseimbangan hidup. Jika ada taman indah penuh bunga, suara apa yang terdengar kuat? Ayo petik bunga-bunga itu dan pindahkan ke rumah. Atau kagumi dan berilah aku kesempatan hidup lebih lama, agar orang lain bisa menikmatinya juga. Melihat halaman yang penuh rumput dan sampah, suara apa yang muncul? Undangan untuk bersihkan dan tata menjadi indah, atau penolakan karena itu bukan urusanku. Melihat taman gersang, bunga layu, pot bunga yang kosong berserakan, suara apa yang muncul? Undangan untuk menata taman dan mengatur bunga, atau cuek saja biar nanti mereka urus. Halaman gereja yang jadi tempat sampah, suara apa yang muncul? Undangan untuk menata dan memanfaatkan, atau biarkan karena merasa bukan pengurus DPP. Dream atau mimpi. Saudara-saudari, betapa indahnya hidup menurut suara alam di sekitar kita. Betapa banyak undangan dari alam untuk mencintai lingkungan dan semakin peduli dengan sesama ciptaan. Suara alam juga mewakili suara Allah, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Segala sesuatu akan menjadi teratur dan hidup dalam damai. Semua ciptaan akan berkembang dalam persaudaraan dan keharmonisan. Ada cinta dan kepedulian antara makhluk ciptaan karena sadar bahwa kita semua sesama ciptaan Bapa yang penuh kasih. Seandainya persaudaraan dan keharmonisan, keadilan ekologis itu dapat kita wujudkan sekarang di tempat kita masing-masing, betapa indahnya lingkungan kita, betapa damainya alam kita. Desain atau merancang. Setelah menyadari undangan suara alam dan membangun mimpi indah, terwujudnya lingkungan yang indah, dan bumi sebagai rumah bersama yang damai dan saling menghidupkan. Sekarang, mari kita merancang apa yang mau kita buat minggu ini, agar kita bisa hidup dari firman Allah dengan cara mendengarkan suara alam. Contohnya, kerohanian. Membaca kitab suci tiap hari sesuai bacaan harian untuk melatih kepekaan kita pada sabda Allah. Ekologi, mendengarkan suara Allah lewat suara alam. Manakah suara alam yang menuntut jawaban kita, kapan dan bagaimana? Di dalam atau di halaman rumah, di lingkungan sekitar, di gereja seperti sakristi, altar, halaman, pakaian liturgi, di pastoran seperti di dalam, di luar, atau alat-alat pastoran. Destiny atau aksi nyata.
Setelah kita mendengarkan undangan alam sekitar kita dan merancang kegiatan untuk menjawab undangan itu, seperti pribadi, misalnya hari Jumat berpantang dan berpuasa, hasilnya dibawa dan disatukan dengan korban Kristus dalam ibadat jalan salib. Keluarga, misalnya, setiap anggota keluarga pantang keluar malam pada hari Jumat karena ada undangan untuk makan malam keluarga, lalu sharing dan doa bersama keluarga. Puasa keluarga diatur oleh mama, waktu masak, dan hasilnya diuangkan untuk dimasukkan dalam kotak APP. Ada undangan untuk bantu mama cuci piring dan menyapu. Siapa bersedia? Ada undangan bantu papa bersihkan halaman dan kebun. Siapa bersedia? Umat wilayah, misalnya, hari Sabtu kita membantu anggota wilayah untuk bersihkan halaman, atau tanam bunga bersama, atau bersihkan pastoran, atau kelompok kategorial. Misalnya, sesudah misa hari Minggu, kita bersihkan sakristi dan alat-alat misa bersama koster. Stasi atau paroki. Misalnya, apa proyek bersama yang akan direalisasikan sepanjang tahun ini, mulai dari sekarang, kebun paroki, taman di halaman gereja. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta semesta yang menghidupkan. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan kami. Bagi pemerintah, semoga pemerintah kami dari pusat sampai ke desa dapat menunjang keadilan ekologis dengan program-program yang berpihak pada gerakan cinta dan peduli pada alam. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pengusaha, semoga mereka semakin bertanggung jawab secara sosial atas alam yang mungkin dirugikan oleh karena usaha yang sementara mereka jalankan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga masyarakat, semoga warga masyarakat semakin sadar bahwa mereka harus berlaku adil terhadap ciptaan Tuhan lainnya, sehingga keharmonisan ekologis bisa terwujud dan pada gilirannya akan mensejahterakan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pencinta lingkungan, ya Bapa, semoga kelompok dan organisasi pencinta lingkungan terus bersemangat dalam usahanya melestarikan alam semesta. Semoga mereka tetap kuat bila menghadapi kesulitan dan tantangan. Semoga Santo Fransiskus Assisi, pelindung mereka, selalu membantu mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, ya Bapa, berikanlah kemampuan kepada kami semua yang akan melaksanakan tema APP 2023 di pekan yang pertama ini. Semoga kami semakin hidup karena mendengarkan firman Tuhan lewat suara alam di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita melalui doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa.
Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di seluruh alam raya dan di setiap jengkal hidup makhluk ciptaan-Mu. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan-Mu, menaburi kami dengan daya cinta-Mu. Penuhilah kami dengan damai, sehingga kami bisa hidup sebagai saudara yang saling menghidupkan. Sentuhlah hati mereka yang hanya memburu keuntungan dan melupakan kelestarian alam semesta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP 2023 kita sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan kehidupan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun.